Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi di pertemuan kita hari ini pembahasan hadis al-akhlaq, hadis pilihan dalam masalah akhlak yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala. Kita masih di pembahasan silatul arham, pentingnya menyambung silaturahim dan bahayanya memutusnya. Kita belum selesai pembahasan hadisnya, sisa beberapa hadis insyaallah kita selesaikan hari ini supaya besok kita masuk di rahmatul ayal, merahmati keluarga. Kita lanjutkan paling terakhir hadis keberapa? Berapa? 12. Hadis tentang apa itu? Dari Abdullah bin Amr. Itu laisal wasil bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu dengan membalas orang menyambungnya. Akan tetapi al-wasil, tapi orang yang menyambung silaturahim itu adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wasalah. Adalah orang yang ketika diputus silaturahimnya dia sambung. Sebagai faedah, sebelum kita keluar dari hadis ini, para ulama kita membagi manusia itu menjadi 3. Supaya kita tahu kita masuk di golongan yang mana. Terkait dengan silaturahim. Terkait dengan silaturahim. Yang pertama al-wasil. Huwa alladhi yatafaddal ala dhawi rahimihi bisilatihim wa illam yasilhu minhum ahad. Bal hatta wa in asa'u ilaih. Yang pertama ada yang disebut dengan orang yang al-wasil. Yang selalu menyambung silaturahimnya. Bahkan dia menyambung silaturahimnya walaupun tidak ada seorang pun yang menyambung kepada dia. Dan bahkan rahimnya yang lain itu berbuat jelek kepadanya. Tapi dia tetap menyambung. Ini golongan yang pertama. Yang selalu menyambung silaturahim. Tidak peduli keluarganya menyambung silaturahim kepadanya atau tidak. Pokoknya yang penting dia sendiri menyambung hubungan kerabat dengan kerabatnya. Yang kedua al-mujazi awil mukafi. Yang diisyaratkan di hadis. Yang kedua adalah al-mujazi yang membalas. Yang membalas. Yaitu alladzi la yasil rahima illa idza wasalu. Yaitu dia ini adalah golongan yang tidak menyambung silaturahim kecuali kalau disambung. Artinya kalau ada keluarganya menyambung silaturahim kepadanya dengan mengirimkan hadiah, baru dia kirim. Ada keluarganya menyambung silaturahim dengan mengirimkan salam, baru dia kirim salamnya. Ini namanya al-mukafi. Hanya sebagai pembalas. Disambung kalau dia menyambung, kalau disambung. Iya, ini yang kedua. Yang ketiga dan ini yang terakhir al-qati'. Wa huwa alladhi man yaqta'u rahimahu wa wasaluhu au qata'uhu. Al-qati' itu adalah orang yang memutus silaturahim. Padahal keluarganya menyambungnya. Keluarganya menyambung silaturahim kepadanya tapi dia apa?
putus. Ini golongan ketiga dan ini yang paling buruk. Ini yang paling buruk. Yang memutus silaturahim. Yang kedua membalas. Tapi ini buruk tapi tidak seburuk yang ketiga. Yang paling utama adalah yang pertama. Dia tetap sambung walaupun keluarganya apa? Putus. Ini 3 golongan manusia. 3 golongan manusia. Terkait dengan silaturahim. Yang disebutkan di hadis laisal wasil bil mukafi. Bukanlah al-wasil itu yang membalas. Makanya yang membalas ketika disambung itu bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah yang pertama. Al-wasil idza qata'a. Yang tetap akan menyambung silaturahim walaupun orang lain apa? Putus. Walaupun orang lain putus. Iya, itu yang disebut dengan al-wasil. Berarti ada 2 di sini di hadis. Al-wasil, al-mukafi. Kemudian qati. Qati. Kemudian kita baca hadis setelahnya yang belum sampaikan. Kata beliau rahimahullah anil Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Ja'a a'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala. Datang seorang Arab pedalaman kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Itu pertanyaannya dan itu permintaannya. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya amalan yang memasukkan saya ke dalam surga. Ini orang Arab pedalaman. Dia ingin masuk surga. Maka dia meminta kepada Rasulullah supaya diajarkan amalan yang memasukkannya di dalam surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Lain kunta aksartal khutbah laqad a'radtal mas'alah. Walaupun kamu telah meringkas khutbah, maka sungguh kamu telah memberikan usulan terhadap masalah yang harus disampaikan. Ini menunjukkan dia datang, Rasulullah telah berkhutbah, sedang berkhutbah. Makanya dia langsung tanya, ajarkan pada saya amalan yang memasukkan saya dalam surga. Kamu telah meringkas khutbah sekarang. Ingin langsung masuk ke inti pembahasan. Faqala, maka Nabi SAW katakan kepadanya, A'tik nasamah wa fakkar raqabah. Bebaskanlah budak. Wa fakkar raqabah. Dan bebaskanlah budak. Begitu kalau terjemahannya. Tapi ternyata Nabi nanti bedakan. Karena dipahami oleh orang Arabi ini kan sama. Makanya dia berkata, faqala ya Rasulullah, awalaisata biwahidah, bukankah itu sama? Antara a'tik raqabah, a'tik nasama dan fakur raqabah. Kalau di terjemahan bahasa kita, bebaskan budak. Sama maknanya. Bukankah itu sama? Qala, kata Nabi, la, tidak. Beda. Inna itqar nasamah antafarroda bi'itkiha. Sungguh kalau dibilang a'tik nasama, berarti maksudnya kamu bersendiri dalam memerdekakannya. Kamu bersendiri, tidak ada orang lain yang bertawun dengan kamu dalam membebaskan satu budak. Itu namanya a'tik nasama. Sementara wafakku raqabah, sementara kalau fak raqabah artinya antu'ina fi itkiha, kamu membantu dalam membebaskan budak. Jadi bukan kamu sendiri, tapi kamu
membantu dalam membebaskan budak. Makanya intinya kata Nabi, bebaskan budak. Apakah dengan membebaskan sendiri atau membantu dalam membebaskannya. Yang penting bebaskan budak. Itu amalan yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Yang berikutnya wal minhatul waquf. Di antara amalan yang akan memasukkan kamu ke dalam surga adalah minhatul waquf. Memberikan sesuatu yang bermanfaat. Apakah tanah yang dipakai untuk bercocok tanam atau hewan ternak yang selalu diperah susunya. Ya, yang selalu diperah susunya. Iya, itu kamu berikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Yang bisa dipakai secara terus menerus. Itu diantara hal yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Itu sedekah. Wal fayu ala dirrahimid dhalim. Ini yang menjadi pembahasan kita. Al-fai, kamu berikan harta rampasan perang kepada kerabat kamu yang dolim. Kalau memberikan yang kerabat yang baik itu biasa. Karena kan fitrah kita kalau orang baik ya kita balas dengan kebaikan. Nah itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah kamu berikan kerabat yang zalim kepadamu. Dia selalu putus silaturahim terhadapmu. Tapi kamu tetap berbuat baik padanya. Iya. Dia selalu putus hubungan denganmu. Tapi dia tetap kamu selalu menyambung. Nah, ini adalah di antara amalan yang memasukkan kamu di surga. Nanti akan ditegaskan di hadis berikutnya insya Allah. Memutus silaturahim itu adalah tidak akan masuk surga. Berarti di sini kan orang Arab Badui ini bertanya, apa amalan yang bisa memasukkan saya ke surga? Ya sambung silaturahim. Walaupun dia zalim. Fa'ilam tutiq dzalik. Jika kamu tidak mampu melakukan hal itu, fa'at'imil ja'i, kasih makan orang yang lapar. Itu beri makan. Kamu tidak mampu membebaskan budak, tidak mampu membantu dalam membebaskan budak, apalagi sekarang tidak ada seperti itu. Tidak ada budak. Kamu tidak bisa memberikan sedekah yang mengalir berupa sawah yang bisa digarap, hewan ternak, atau kendaraan tumpangan yang bisa dipakai terus. Kamu tidak bisa kasih itu. Karena tidak semua orang bisa membelikan kendaraan untuk orang lain. Supaya dia pakai. Kan dulu kan ternak. Orang dulu kalau dikasih kambing yang memiliki kambing betina. Itu sudah luar biasa. Dan dia bisa pakai minum air susunya. Kalau sekarang dikasih kambing orang langsung potong. Iya kan, iya, tidak ada orang yang peras susu. Sekarang banyak susu kaleng, susu yang sudah jadi. Iya, susu yang sudah jadi. Maka sekarang bisa kasih motor, ya, kasih sepeda, kasih mobil. Itu namanya yang mengalir, yang bermanfaat. Iya. Terus tidak ada harta rampasan perang yang dikasih. Karena tidak ada rampasan, tidak ada perang sekarang. Kalau kamu tidak mampu itu, beri makan. Nah ini mudah, ya kan? Mudah, biar kita. Ada penjual roti di bawah, kita beli roti, teman lewat, ambil juga satu. Selesai cerita. Paham Afgan? Alhamdulillah. Iya, nah, itu kalau punya uang. Kalau punya uang, kalau tidak punya, sabar. Sabar, iya. Ada lagi nanti hal lain yang bisa dilakukan. Kan banyak ini disebutkan. Kamu kasih makan. Waskid dham'an. Beri minum orang yang sedang haus. Ini kalau tidak bisa kasih makan. Kasih minum.
kasih minum. Iya, ini diantara amalan yang membuat kita masuk ke dalam surga. Kalau tidak bisa juga, wa'mur bil ma'ruf. Masya Allah. Ajak orang untuk melakukan kebaikan. Kita tidak bisa kasih makan, ya kita kasih tahu orang. Yang kita kenal, orang itu mampu beri makan, kita kasih tahu. Siapa tahu ada rezeki kita, bisa kita kasih makan. Kita bisa kasih minum. Itu namanya mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Kita tidak mampu melakukannya, tapi kita bisa mengajak orang lain untuk melakukannya. Bisa. Iya. Itu mudah. Kalau tidak mampu juga wanhanil munkar. Kalau kamu tidak mampu juga larang dari kemungkaran. Ada orang berbuat jelek, kita katakan jangan kamu melakukan itu dosa. Itu adalah perkara yang dosa. Kalau juga tidak mampu. Karena kadang tidak selamanya kita bisa mengingkari yang namanya kemungkaran. Kalau tidak mampu. Kata Nabi, fa'illam tutiqa dzalik. Kalau kamu tidak mampu itu, fakuffa lisanak illa minal khair. Kamu tahan lisanmu kecuali dari kebaikan. Jangan bicara kecuali kebaikan. Ya kan? Di hadis lain apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berucap yang baik atau dia diam. Jadi kalau kamu tidak mampu semua ini, membebaskan budak tidak bisa. Beri sesuatu kepada orang tidak bisa. Tidak bisa juga kasih makan, tidak bisa juga kasih minum, tidak bisa ajak kepada kebaikan, tidak bisa melarang dari kemungkaran. Cukup tahan lisanmu dari berucap yang buruk. Cukup tahan lisanmu dari berucap yang buruk. Kamu berucaplah hal yang baik. Hal yang baik. Ya, kalau tidak bisa, kita diam. Kita diam. Ini yang beliau katakan rawahu Ahmad. Ini hadis panjang. Hadis panjang. Yang mana Nabi SAW menguraikan di dalamnya sebab-sebab yang membuat seorang itu masuk ke dalam surga. Sebab-sebab yang membuat seorang itu masuk ke dalam surga. Iya. Kemudian di dalamnya yang menjadi inti pembahasan kita adalah al-fai ala dhi ar-rahimid dhalim. Kita berikan harta rampasan perang kepada rahim yang dhalim. Tidak harus rampasan perang, yaitu umum. Kalau kita punya harta, punya sesuatu, kita kasih kepada rahim yang dhalim. Itu termasuk sebab masuk surga. Kemudian berikutnya kata beliau an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'u rahimin muttafaqun alaih. Ini beliau rahimahullahu taala wa hafizah menyampaikan hadis lawan dari yang tadi. Tadi kan beliau ditanya, apa sebab masuk surga? Kamu sambung silaturahim. Sekarang lawannya. Nabi SAW katakan dari Jubair bin Mut'im beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Qati'ur rahimin, yang memutus silaturahim. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang memutus silaturahimnya. Seorang yang memutus silaturahimnya. Ini jelas ya. Karena sebab masuk surga menyambungnya. Berarti sebab tidak masuk ke dalam surga adalah
memutusnya. Ini sangat jelas. Di dalam hadis ini tentunya terdapat penjelasan yang sangat besar akan besarnya dosa memutus silaturahim. Diancam dengan ancaman yang berat, yaitu tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah tidak masuk selama-lamanya atau tidak masuk di awal kali kemudian nanti akan masuk? Tergantung. Kalau dia menghalalkan untuk memutus silaturahim berarti tidak akan masuk surga selama-lamanya. Karena dia hukumnya kafir. Kan dia menghalalkan apa yang diharamkan. Apa yang diharamkan. Atau tidak masuk, maksudnya tidak masuk dengan golongan yang pertama masuk surga. Dia disiksa dulu sekadar dosanya kemudian nanti masuk ke dalam surga. Itu yang disebutkan dalam hadis. Kemudian berikutnya hadis Ibn Abbas, dan ini hadis terakhir. Asar dari beliau. Kata beliau an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, ihfadhu ansabakum. Ini sebagai penutup. Jaga, hafal nasab-nasab kalian. Siapa bapak kalian, saudaranya. Siapa ibu kalian, saudara-saudarinya. Iya kan? Hafal itu. Jaga itu. Tasilu arhamakum. Dengannya kalian akan menyambung silaturahim. Ketika kita tahu saudara ibu di mana, saudara bapak di mana. Dengannya kita akan menyambung silaturahim. Fa innahu la bu'da birrahimi idza qarubat. Karena sesungguhnya tidak ada rahim yang jauh kalau dekat. Artinya kalau dekat di hati, tidak ada yang jauh. Walaupun jauh di mata. Maksudnya jauh tempat tinggalnya sapri. Tapi antum sambung akhirnya menjadi dekat di hati. Diingat terus. Oh ada rahimku di sana. Iya. Kan begitu. Tidak ada yang jauh kalau dekat. Maksudnya kalau disambung tidak ada yang jauh. Apalagi di masa kita sekarang ini. Mudah orang itu menyambung silaturahim. Ya, banyak medianya. Ada WA, ada Facebook, ada banyak sekali. Kita bisa telepon, bisa WA mudah. Tidak perlu banyak biaya. Tidak perlu banyak biaya. Makanya kata beliau seperti itu. Wa in kana ba'ida walaupun dia jauh. Wala qurba biha idza ba'udat wa in kana qaribah. Dan tidak ada ya kerabat yang bisa dekat jika kita menjauh. Jika kita putus. Walaupun dia dekat. Tetangga kita. Samping kiri, samping kanan saudara. Samping kiri saudari. Karena orang tua menyiapkan rumah yang dekat-dekat. Dekat tempat tinggalnya, dekat. Temboknya. Tapi diputus. Tidak ada yang dekat kalau seperti itu. Itu berarti jauh. Itu berarti jauh. Iya. Wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamah amama sahibiha. Setiap rahim itu akan datang pada hari kiamat di depan pemiliknya. Tashhadu lahu bisilatin in kana wasalah. Menyaksikan kebaikan untuknya. Kalau dia telah menyambung sebelumnya. Wa alai, dan menyaksikan keburukan, bersaksi buruk atasnya. Bikoti atin, dengan memutusnya. Ingkana koto'aha, kalau dia telah memutusnya. Artinya silaturahim ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Kalau kita menyambungnya, dia akan menyambung, bersaksi baik. Kalau kita memutusnya, maka dia akan memutus, bersaksi buruk. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ini Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Dalam kitab Adabul Mufrad. Ini menunjukkan silaturahim itu adalah wajib. Iya. Tidak akan sempurna
kebaikan seorang terhadap kerabatnya kalau dia kecuali dengan menyambungnya. Seorang tidak dibilang menyambung silaturahim kalau tidak baik terhadap kerabatnya. Tidak baik terhadap kerabatnya. Ini hadis yang terakhir menekankan apa yang kita sebutkan berupa pentingnya menyambung silaturahim dan bahayanya kita memutusnya. Selesai tentang hal ini. Kemudian setelahnya adalah pembahasan rahmatul ayal, menyayangi orang yang menjadi tanggungan kita. Orang yang menjadi tanggungan kita dari keluarga, istri, anak, demikian pula orang-orang yang menjadi tanggungan kita di dalam kehidupan. Ini kita ambil besok insya Allah. Bisa satu kali insya Allah ta'ala. Setelahnya beliau akan masuk di yang lebih dekat lagi dengan kita setelah keluarga dan silaturahim, yaitu al-jar, tetangga. Ini sudah masuk nanti berarti di orang lain. Di orang lain. Haknya terkait dengan tetangga. Kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut di pertemuan kita besok. Di bab berikutnya insya Allah. Kalau ada pertanyaan silakan. Bismillah. Ustaz, kalau misalnya ada orang yang dolim sama kita, terus kita sudah maafkan dia, apakah doa untuk orang yang terdolimi itu masih ada, Ustaz? Dia tahu kita sudah maafkan. Tidak lagi. Karena kita sudah maafkan. Tapi kalau dia tidak tahu kalau kita sudah maafkan. Bismillah. Hukum memasang behel, Ustaz. Ulang. Hukum memasang behel. Hukum memasang behel, kawat gigi. Boleh kalau giginya tidak baik. Kalau giginya tidak baik, boleh dipasang untuk memperbaiki. Adapun sudah bagus, tapi dipasang, tidak boleh. Atau misalnya ada maslahat, giginya sebenarnya sudah baik, tapi giginya banyak yang goyang. Boleh dia pasang untuk memperkuat. Daripada rontok nanti dipasang yang lain, boleh untuk mempertahankan yang ada. Pokoknya jika ada maslahatnya. Bismillah. Ahsanallahilaikum Ustaz. Saya mau tanyakan tentang permasalahan silaturahmi. Kan seseorang sama mungkin punya masa lalu yang berbeda-beda. Di antaranya itu berbuat zalim kepada temannya, kerabatnya, kayak membuli atau apa. Nah, mungkin sebagian orang itu dia bully temannya. Bahkan sampai gurunya juga dibully. Jadi ngeri. Jadi bagaimana Ustaz kalau misalkan seorang itu bukan dari pondok, misalkan dari selain pondok, nah otomatis kan ikhtilat di situ, biasa juga guru perempuan yang ajar di situ. Jadi ya kalau misalkan masa-masa bodoh begitu Ustaz, biasa sembarang dibully, bahkan gurunya juga dibully. Nah kalau misalkan udah lulus, kita tidak tahu di mana semua itu Ustaz. Nah bagaimana caranya meminta maaf kepada semua mereka Ustaz? Kalau misalkan mungkin kita dengar juga kabar ada yang meninggal, demi juga yang kita tidak tahu di mana kabarnya. Jadi bagaimana Ustaz cara minta maaf? Baik. Dengan cara pertama ya sebutkan kebaikan untuknya di orang yang pernah kita sebutkan buruk dia. Yang kedua kalau tidak bisa ya doakan kebaikan untuknya. Doakan kebaikan untuknya. Dan banyak berbuat baik. Supaya nanti kalau amalan kita diambil oleh orang itu ya kita punya bekal yang banyak.
Seperti itu. Ya. Dan hati-hati dari membuli seperti itu. Karena kita zalim. Karena gara-gara kita kadang seperti itu, kadang orang dia tidak melakukan kebaikan. Tidak melakukan kebaikan. Iya. Artinya kan kita dituntut juga untuk menjaga perasaan sesama. Menjaga perasaan sesama. Kalau ada temannya tidak bisa tersakiti perasaannya dengan itu, jangan diucapkan. Nah, misalnya Fudoil, mana dia? Iya. Mana dia benar Fudoil? Oh adanya. Alhamdulillah. Kalau dia tahu Fudoil misalnya tidak suka diucapkan seperti itu, jangan diucapkan. Demikian pula teman-teman yang lain. Kadang kita mudah bercanda. Ya ada temannya tidak paham, kita bully. Iya. Gara-gara kaum ini kita tidak bisa lanjut terus. Maunya tadi itu Ustadz bisa selesai ini. Tapi gara-gara kamu yang tidak paham-paham. Akhirnya Ustadz tidak lanjut. Bully temannya. Akhirnya teman ini merasa bersalah. Putus asa. Akhirnya dia minta izin sama saya Ustadz. Sepertinya saya keluar saja dari pesantren. Gara-gara saya teman-teman lambat. Nah jangan. Kalau ada teman tidak paham. Bantu dia untuk paham. Bantu dia untuk paham. Jangan dibully. Nah kasus terakhir. Teman-teman tidak sengaja juga kadang mungkin bilang. Ada temannya anaknya Ustadz. Tidak paham kalau ditanya sama guru. Dia bilang, masa anaknya Ustadz begitu. Walaupun tidak di hadapan orangnya, tapi didengar. Masa anaknya Ustadz begitu. Akhirnya anaknya Ustadznya pergi. Melarikan diri dari pesantren. Keluar tanpa izin. Tapi yang salah bukan dia. Yang salah dia perasaannya tidak tahan lagi. Sudah ada teman kita yang keluar. Gara-gara kita yang bully. Berarti kita sendiri jadi sebab orang lain pergi. Dia pergi tanpa izin sama saya. Tanpa izin sama saya. Bahkan saya sudah nasihati. Gak usah kamu pergi. Itu biasa dalam. Nanti saat kita berdakwah lebih parah daripada itu. Sekarang kita cuma dibilangi tidak paham. Nah ini dari sisi lain juga anak nasihatkan sama teman-teman. Harus tahan banting. Walaupun dibully tidak ada masalah. Bilang kamu bodoh sekali. Alhamdulillah. Ya itulah pemberian Allah kepada saya. Enggak usah. Karena bisa saja sekarang kita bodoh. Tapi nanti ternyata fil mustakbal. Di masa yang akan datang. Kita yang bermanfaat untuk orang. Makanya di sisi lain kita katakan jangan bully temannya. Tapi di hal lain lagi yang dibully. Tidak boleh orang putus semangat. Kalau ada orang rendahkan, sabar saja. Nanti saat antum jadi orang bukan hanya bilang kamu tidak paham. Tidak, kamu sesat. Kamu macam-macam. Nah, antum kira misalnya anggaplah saya pribadi dulu di belajar biasa orang ketawai, biasa. Itu kita harus tanggung. Iya, sampai sekarang ada orang bilang saat kita live, kadang orang bilang, iya, kepada kita dia komen, salah paham. Tidak masalah. Iya, ada juga orang bilang, di live saya sendiri bilang, dia bilang, jangan tanya sama Ustadz ini. Tanya sama Ustadz yang itu saja, ini bukan ahlinya untuk menjawab. Paham maksudnya? Itu jadi ada nanti hal yang lebih parah daripada teman kita. Ini kita dibangun, kita dibentuk. Supaya kita bisa nanti jadi orang ke depan. Karena kalau kita tidak bisa tahan itu, kita akan lari. Ya kita tidak bisa nanti menyampaikan yang benar. Enggak. Anak pernah dulu baca sama teman. Dibaca kitab Gundul. Terkait dengan satu kata. Iya, min saba'a.
Saya bilang min saba'a, bukan sabain. Sementara di Quran kan sabain. Oh ternyata keributan di Facebook. Ribut, banyak komentar membela dan mencela. Gara-gara satu kata dibaca. Dibaca saba'a, padahal saba'i. Banyak sekali. Sampai ada yang mengatakan, jadi kamu akui ini. Kalau gurumu salah. Orang ribut gara-gara satu kata. Dia tidak tahu saba'a itu boleh dua bacaan. Kalau yang diinginkan dengan nama orang, maka saba'a. Tapi kalau diinginkan bukan nama orang, dia kampung, dia ini, saba'in. Tidak masalah. Tidak masalah. Kalau nama orang ya kalau dia bukan nama orang, ya saba'in. Kalau nama orang, ya ismul ladzil ansharib. Apa masalah yang kita baca? Tapi kan orang tidak tahu. Dia cuma lihat Quran, saba'in. Berarti harus dibaca saba'in. Kenapa saba'a? Jadi intinya apa? Orang akan membuli antum lebih banyak nanti. Paham kan? Jadi antum sekarang lah antum belajar. Kalau di sini antum lari gara-gara seperti itu, nanti antum akan lari dari bulian yang lebih panjang dan lebih banyak. Lebih kasar lagi. Lebih kasar lagi. Karena bisa jadi nanti, ya walaupun misalnya Fudoil kembali ke Jawa. Saya akan berdakwah di Jawa. Sama-sama orang pakai perasaan. Saya tidak dakwah di Papua yang orang-orang tidak pakai perasaan. Enggak. Orang Jawa pun kalau kita tidak sepaham, dia lebih parah ucapannya. Kan begitu. Iya. Kalau sepaham, iya. Tapi kalau tidak sepaham, dia akan bilang kita bid'ah, sesat, salah pengajian. Makanya ya intinya harus bersabar. Di sisi lain begitu. Tapi di sisi lain jangan dibully temannya. Jangan dibully temannya. Tapi kalau ada, biasa orang anggap biasa. Ucapan-ucapan yang begitu tuh orang apa anggap? Ya biasa. Biasa aja main-main seperti itu. Iya biasa main-main seperti itu. Makanya kalau ada orang, saya juga biasa telepon. Kasih tahu santrinya jangan dikasih begitu kawannya. Saya bilang oh iya saya kasih tahu nanti. Tapi bukan berarti santri saya yang salah. Ini anakmu juga salah. Seharusnya bisa bersabar. Seharusnya bisa bersabar. Itu menunjukkan dia tidak cocok jadi orang ke depan. Ini tidak cocok jadi orang ke depan. Ya kan begitu. Iya jadi jangan salahkan juga santri. Kan ini santri ada dari Papua, ada dari Ambon. Orang-orang tidak pakai perasaan. Iya. Orang-orang tidak pakai perasaan kalau ngomong. Apa yang dia mau dia keluar. Kadang juga dia sebenarnya bukan marah-marah. Tapi memang begitulah dia kalau lagi senang suaranya keras. Tapi di orang lain kalau begitu tuh sudah marah-marah. Padahal seharusnya kalau dia pelan-pelan baru kita hati-hati. Kalau orang Papua pelan-pelan, hati-hati. Kalau dia teriak kakak, oh senang itu. Dia bilang kakak hati-hati kakak. Oh hati-hati itu. Betul enggak? Rumah 3. Nah ini biasa. Makanya harus kita pahami, saling memahami. Jangan sampai kita sakit hati terus saja. Paham kan? Alhamdulillah. Terus? Syukran Ustaz. Lanjut. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan anak ada 2. Yang pertama, kami masih, terutama diri anak, itu masih belum terlalu memahami mengenai hadis Rasulullah yang mengenai tidak boleh menolak 3 hal. Yang pertama parfum, bantal, dan juga susu. Jikalau boleh dijelaskan Ustaz, hal tersebut apakah sahih ataukah enggak? Betul, kalau sahih, Syekh Albani juga sahihkan hal tersebut. Artinya kalau ada orang memberi kita, kita terima. Jadi begitu. Dan itu mafhumul laqab, penyebutan nama bukan berarti hanya 3 itu. Artinya kalau ada orang memberi kita, kita terima. Kita terima. Kalau ada orang memberi, kita terima. Karena dia berikan pasti atas dasar apa? Cinta kepada kita, suka.
Walaupun ternyata yang dia beri ini adalah kita tidak butuh. Ya, nanti kita tinggal kasih orang lain. Kita boleh berikan yang diberikan kepada kita itu kepada orang lain. Artinya ini menunjukkan bahwa kita kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita terima. Kita terima. Dan kita balas, diantaranya kita balas dengan menerimanya. Seperti itu yang dimaksud. Yang kedua, bagaimanakah adab ketika membaca Al-Quran ketika saudaranya kita sedang sholat sunnah? Karena anak-anak mendapatkan itu banyak kasus ketika saudaranya sedang sholat sunnah, akan tetapi suara membaca Al-Qurannya begitu besar sehingga mengganggu. Apakah ada larangnya hal tersebut, Ustaz? Barakallahu fiik. Baik, tidak ada larangannya. Hanya saja larangan khusus tidak ada. Hanya saja ya kita di dalam masalah muamalah sesama yang lain itu tidak boleh mengganggu yang lain. Berdalil dengan dalil umum, la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kalau diri kita tidak terganggu dengan itu, maka kita harus lihat orang lain terganggu atau tidak. Terganggu atau tidak. Iya, ini kalau dia yang pertama di situ, maka yang datang belakangan yang harus mengalah. Dia jangan sholat di situ kalau memang akan terganggu. Tapi kalau orang sholat yang duluan, kemudian kita yang mau baca Quran belakangan, kita jangan datang. Mengganggu orang lain di situ. Jadi siapa yang duluan, itu lebih berhak di situ. Kita tidak boleh setelah itu merasa terganggu, padahal kita yang belakangan. Padahal kita yang belakangan. Jadi kalau memang ada teman kita lagi membaca Quran dan kita akan terganggu dengan itu, maka kita boleh menghindar. Tapi kalau kita yang duluan sholat, kemudian kita datang, orang lain datang baca Quran, yang baca Quran ini harusnya tidak seperti itu. Karena mengganggu temannya. Seperti itu dilakukan. Terima kasih. Langsung saja untuk jadi ketika kita pernah dizolimi oleh seseorang, kemudian kezoliman itu mengakibatkan mengingatnya itu susah dilupakan. Nah, ketika kita ketemu dengan orang tersebut, ya mungkin secara hati itu sudah memaafkan. Tapi ketika bertemu dengan orangnya, Ingat lagi. ingat lagi. Nah, itu apakah sebenarnya antara kita dengan beliau itu berbicara kita ya baik, tapi di hati itu ya seperti itu, Tad. Nah, Masih itu tersimpan. ya itu gimana, Tad? Apa kita berdosa? Baik. Seharusnya tidak seperti itu. Kita harus berusaha untuk menghilangkan itu. Kita harus berusaha untuk menghilangkan itu. Makanya di Quran ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'fu wasfahu. Maafkan dan hapus. Hilangkan itu. Nah, jadi Allah tidak cukupkan dengan fa'fu, maafkan. Tapi dilanjutkan wasfahu. Ya, wasfahu itu adalah memaafkan juga, tapi hilangkan sakit sebelumnya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan mereka dan wasfah. Maafkan juga artinya. Tapi maafkan artinya enggak usah dendam lagi. Hapus dia. Karena Allah mencintai orang berbuat baik. Berarti yang berbuat baik itu adalah yang memaafkan terus sudah enggak dendam lagi. Sudah enggak dendam lagi. Kalau secara memaafkan sudah memaafkan. Cuman karena memang kezaliman tersebut
nyata atau dalam diri sendiri gitu, apakah memang apakah itu dari bisikan setan apa gimana Ustaz? Otomatis setan yang membakarnya lagi itu. Makanya untuk menghilangkan itu kita berbuat baik kepadanya. Ya, kita Berarti melawan hal tersebut. ingatan itu bisa tidak murni dari kita sendiri kan? Ingatan tersebut tidak murni dari diri kita Tidak sendiri. murni, dari setan juga. Karena setan kan ingin kita ingat terus. Iya. Iya, setan itu mau kita lupa kebaikan tapi ingat kejahatan. Itulah setan. Nah, supaya kita ingat yang jeleknya saja. Jangan ingat yang baik. Jazakallah. Bismillah. Ustadz, bagaimana caranya menyembuhkan penyakit iri, dengki, dan hasad? Menyembuhkannya. Iri, dengki, dan hasad. Terhadap perkara apa ini, Nabi? Perkara dalam hal harta kah atau dan lain-lain? Dunia. Dunia. Kalau dunia, lihat yang ke bawah. Insya Allah akan hilang. Jangan lihat ke atas. Jangan lihat yang kaya. Saya Nabil iri terhadap orang yang punya mobil. Lihat orang yang hanya punya motor. Ada orang punya motor, lihat yang punya sepeda. Supaya kita lebih mensyukuri apa yang kita punya. Nah, itu iri dalam artian ingin nikmat itu hilang darinya. Paham kan? Adapun hasad atau iri dalam artian kita mau juga seperti itu. Tidak tanpa menginginkan nikmat itu hilang. Itu namanya cemburu. Itu namanya cemburu. Ada orang punya harta banyak, dia berinfak, dia bersedekah. Kita cemburu kepadanya. Coba juga kita punya seperti itu. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Seperti itu. Adapun terkait dengan agama, terkait dengan agama tidak boleh juga. Dalam artian hasad supaya hilang hal itu dari temannya. Itu tidak dibolehkan. Ya, ada temannya kuat menghafal. Hilang lalu hafalannya itu. Begitu. Ya, itu tidak boleh diharamkan. Adapun cemburu terhadap hafalannya, kita juga ingin bisa seperti itu, membuat kita pengen juga melatih supaya bisa kuat hafalannya seperti itu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu disebut dengan cemburu. Hasad yang terpuji. Disebut dengan ghibtah. Yang di hadis. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Bismillah, barakallahu fiikum Ustaz. Pertanyaannya, banyak hal yang kemudian terkadang membuat seseorang itu berprasangka buruk terhadap kerabat sendiri Ustaz. Apatah lagi pada saat-saat sekarang ini, bagaimana kemudian agar kita tetap berprasangka baik kepada kerabat dan mampu untuk menyambung silaturahmi kepada mereka Ustaz. Baik. Hal tersebut tentunya dengan cara kalau keluar hal dari kerabat, kita bawa ke arah yang baik. Atau bisa saja kita bawa bahwa itu tidak benar. Dengan cara kita menjauhi prasangka. Kalau ada prasangka mau muncul, kita hilangkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi dari yang namanya selalu berburuk sangka, curiga. Ada sesuatu muncul dari curiga, keluarga langsung kita curiga. Jangan-jangan saya itu yang dia maksud. Ada orang status, sebenarnya dia ada masalah dengan orang lain, tapi sepertinya sayam itu yang ditembak. Begitu.
Kata Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhi hal yang dinamakan dengan berburuk sangka, curiga. Curiga. Iya. Setelah itu kata Nabi, wala tajassas, kata Allah, wala tajassasu. Ini juga hal yang bisa membuat kita jauh dari berburuk sangka. Jangan bertajassus. Ya, jangan tajassus. Tajassus ini memata-matai kerabatnya. Bisa juga bermakna, ya, tajassus ini, ia mencari-cari keburukan. Mencari-cari keburukan. Kerabatnya, dia pokoknya cari-cari keburukannya saja. Ya, wala yaktab ba'dukum ba'da. Ini juga hal yang ketiga. Jangan sebagian kalian menggunjing, menamimah, membicarakan sebagian yang lain. Itu yang disebutkan. Itu supaya kita tidak berburu sangka kepada kerabat kita. Kalau ada hal yang bawa ke yang baik. Bawa ke yang baik. Kalau ada statusnya, walaupun itu sebenarnya menyerang kita, mungkin lagi tidak enak perasaannya. Ya, mungkin lagi banyak utangnya, lagi berkelahi dengan istrinya. Akhirnya dia status. Semua hal jadi buruk. Kita juga mau baik, buruk jadinya. Karena dia lagi punya masalah. Lagi punya masalah. Jadi banyak bawa ke yang lain. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, berkenaan dengan hadis yang menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya disebutkan seorang budak melahirkan tuannya. Bagaimana maksud penjelasan hadis ini Ustaz? Seorang budak melahirkan tuannya. Ada dua tafsir. Yang pertama maksudnya karena nanti di akhir zaman banyak peperangan sehingga banyak budak. Budak ini didatangi, kan boleh didatangi oleh tuannya. Akhirnya dia melahirkan anak. Nah, sudah melahirkan anak. Anaknya kan jadi merdeka. Sehingga ini ibunya menjadi tuannya, ini si anak. Bisa begitu. Yang kedua, di akhir zaman banyak kedurhakaan. Ibunya merdeka bukan budak. Tapi banyak kedurhakaan. Sehingga dia memperlakukan ibunya seperti budaknya. Seperti budaknya. Itu sehingga dikatakan di antara tanda hari kiamat adalah ya ketika sudah seorang ibu melahirkan tuannya. Seperti itu. Kak Erik. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhal. Bagaimana cara menghilangkan doanya orang yang pernah dizalim sama kita? Misalnya ada orang zalim yang pernah dizalimi. Dia doakan kita semoga bodoh selama-lamanya. Bagaimana misalnya supaya dihilangkan itu? Kita berdoa lagi kepada Allah semoga pintar. Nah, karena la yaruddul qadar illa ad-du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Kita minta maaf kepada orangnya. Itu tentunya yang pertama. Dua, setelah itu kita berdoa. Supaya kita dijadikan pintar. Ketiga ya kita belajar. Karena walaupun kita berdoa, kalau kita tidak belajar kita akan bodoh selama-lamanya. Kan begitu. Kan saudara? Yang kedua Ustaz. Bagaimana misalnya kalau ada orang baru tidak sengaja kita sudah berdoa lagi. Tidak sengaja disenggol sudah berdoa lagi. Serba berdoa. Masya Allah, selalu berdoa. Aduh, kasihan juga tidak boleh juga begitu. Tapi dia doakan apa? Kebaikan atau keburukan? Keburukan kayaknya. Oh, jangan mudah mendoakan keburukan orang lain. Nah, ketika kita tahu orangnya begitu, hati-hati. Kalau dia lewat, hati-hati, jangan disenggol. Iya, kitanya yang hati-hati.
Bismillah. Bagaimana itu Ustaz kalau misalnya ada orang yang hasad sama saya misalnya Ustaz. Masya Allah. Misalnya salim Ustaz. Wih, bahaya sekali, jangan saudara. Misalnya Ustaz. Contoh ya, tapi contohnya ngeri. Misalnya Ustaz. Misalnya salim hasad sama saya. Baru saya lihat ada tanda-tanda hasadnya salim sama saya. Tapi masih samar-samar Ustaz. Apakah saya boleh bilang dia pasti hasad sama saya? Tidak boleh tidak. Dia pasti hasad sama saya. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu dibilang persangkaan. Tidak boleh kita bangun persangkaan begitu. Itu ayat tadi yang kita sebut. Tidak boleh. Kalau ada samar-samar tidak boleh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya masih di surat yang sama kan? Surat Al-Hujurat. Iya kan? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian sebuah berita, tasabut dulu. Perjelas dulu, jangan langsung dituduh orang. Nah, saya ulangi, saya cuma contoh Ustaz. Iya, kita sudah tahu dari tadi contoh. Tapi contohnya ini kejam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukran jazakallah. Bismillah. Contoh balik. Bukan. Bagaimana cara menasihati atau mengingatkan saudara atau teman yang lebih tua umurnya daripada kita, supaya teman atau saudara itu tidak merasa tersinggung atau langsung marah? Yang pertama sebenarnya kita tidak perlu tersinggung. Walaupun kita lebih tua, kita tidak perlu tersinggung karena menasihak faqad ahabbak. Siapa yang menasihatimu berarti dia cinta kepada kamu. Kalau menasihatimu kan begitu, tidak perlu kita tersinggung. Ada orang menasihati, jazakallah khairan, walaupun anak kecil. Walaupun anak kecil, kan kadang nasihat itu dari orang kecil tapi bermanfaat. Lihat Al-Imam Al-Kisai rahmahullah, ahli qiraah, ahli bahasa. Dia itu berumur 40 tahun. Waktu itu dia pengembala kambing. Orang tidak belajar. Datang seorang ibu-ibu, dia marahi anaknya. Ibu-ibu, dia marahi anaknya, anak kecil. Jangan kamu seperti itu. Kisai, dia sudah tua begitu, pengembala kambing, bodoh. Langsung dia tersinggung. Dia bilang, baik. Tapi dia tidak marah-marah, dia bilang, baik, saya ini sudah jadi contoh dalam keburukan ya. Dia marah-marah anaknya, saya jadi contoh. Iya. Dia tersinggung, akhirnya dia tinggalkan dombanya, dia pergi belajar. Jadilah imam 40 tahun. Jadi maksudnya enggak usah tersinggung kalau ada yang begitu. Ambil saya pelajaran. Kalau baik, alhamdulillah, kalau buruk, kita perbaiki. Itu pertama. Nah, kalau kita melihat bahwa ada orang yang kalau dinasehati enggak diterima, enggak usah dinasehati. Doakan saja kebaikan untuk. Kalau kita melihat bahwa orang ini kalau dikasih tahu enggak mau terima. Dan dia menganggap kita orang kecil, orang inilah macam-macam, doakan saja hidayah untuknya. Allah Allah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Terakhir. Tafadhal Rusdi. Bismillah. Bagaimana cara mengobati hati yang keras Ustaz? Belajar. Baca Quran. Nah, kalau kamu antum belajar, antum baca Quran, maka hatimu akan lembut. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan kita besok. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.